warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Eca Putuanita. Saya di sini akan menjelaskan apa yang kami tulis dalam artikel perilaku pelaku organisasi. Langsung saja, pelaku organisasi pastinya adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya harus berdampingan dengan manusia lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia butuh orang lain untuk hidup. Apa sih yang dibutuhkan manusia satu dengan manusia satu yang lainnya? Manusia butuh jasa, butuh eksistensi, butuh banyak lah. Soalnya kita adalah manusia yang saling membutuhkan. Lalu, manusia ini kan saling berinteraksi satu sama lain. Apakah interaksi ini dapat disebut sebagai organisasi? Karena interaksinya kan banyak orang. Ada manusia satu, manusia dua, manusia tiga. Apa ya organisasi? Mari kita bahas lebih lanjut. Kita bahas tentang organisasi terlebih dahulu ya. Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau cuma diskusi itu nggak bisa disebut organisasi karena mereka cuma punya satu pembicaraan yang sama tapi berbeda tujuan. Organisasi harus punya satu tujuan yang sama. Lalu organisasi di masyarakat itu seperti apa? Organisasi dianggap baik apabila eksistensinya diterima di masyarakat. Lalu bagaimana caranya organisasi dapat diterima di masyarakat? Tentunya organisasi tersebut harus memiliki manfaat bagi masyarakat luas. Banyak yang beranggapan organisasi adalah guru non formal bagi masyarakat luas karena ilmu yang dijabarkan itu tidak bergantung pada ilmu sekolah, ilmu agama atau ilmu apapun. Jadi organisasi ini kayak fleksibel, bisa tentang agama, bisa tentang sekolah, atau bisa tentang hobi atau yang lain-lain. Atau kalau hobi bisa disebut dengan komunitas. Selanjutnya, organisasi yang lebih detail yang akan kita bahas adalah IMM. Sudah nggak asing lagi dong dengan kata IMM karena kita adalah anggota IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sudah tahu kan artinya IMM? Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Lalu, pastinya sebagai seorang pelaku organisasi, ada peraturan-peraturan yang membuat kita tetap pada satu tujuan. Peraturan-peraturan ini membuat kita menjadi fokus pada satu tujuan dan tidak terpecah-pecah. Contohnya peraturan apa ya? Peraturan apa ya kira-kira? Bisa tulis di kolom komentar ya, atau bisa dipertanyakan langsung kepada saya. Ada juga loh landasan perilaku bagi IMM. IMM sendiri punya suri tauladan kalau masalah perilaku gitu. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah ya kan? Hal ini tertera pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir fadzakarallaha katsira. Kalau intinya ini ya, aku jelasin ya. Sesungguhnya di diri Rasulullah itu sudah ada suri teladan yang baik, jadi nggak perlu nyari siapa sih teladan kita yang paling baik. Kalau di MM teladan yang paling baik itu cuma Rasulullah ya, karena kita umatnya Nabi, jadi kita harus meniru perilaku Nabi. Lalu kalau itu kan teladan, peraturan perilaku organisasi di MM gimana? Ini langsung diberi sama Allah peraturannya. Ini sih semacam sindiran ya bagi semua orang, gak hanya pelaku organisasi saja, tapi menurut saya ini yang paling cocok di MM karena kita juga menghafalkan surat ini, As-Saff ayat 1-4. Tapi yang paling ngena itu di ayat kedua. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aku ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Itulah sangat dibenci Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Artinya kita nggak boleh ngomong aja, cukup ngomong aja, nggak usah dilakukan. Itu sama kayak aja mengingatkan tapi nggak pada dirinya sendiri ya, atau bisa disebut dengan kabura maqtan.
Lalu perilaku pelaku organisasi hanya dibahas di IMM nih? Enggak dong. Perilaku pelaku organisasi ini juga dapat dipelajari di universitas-universitas luar negeri. Menurut Robin, tujuan perilaku organisasi pada dasarnya ada tiga. Mari kita jelaskan. Yang pertama, menjelaskan berarti kajian perilaku organisasi berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok. Jadi, kajian yang menggarap tentang perilaku pelaku organisasi ini bertujuan untuk melihat suatu perilaku sekelompok orang yang satu dengan sekelompok orang lainnya. Yang kedua, penjelasan fenomena dalam kepemimpinan merupakan hal penting karena membantu para pemimpin dalam melakukan tugasnya. Yang artinya, antara kelompok satu dan kelompok lainnya itu nggak ada yang sempurna kan. Nah, itu bisa dilihat, kelompok satu itu kurangnya gini, kelompok dua kurangnya gini. Berarti kelompok tiga kekurangannya harus berbeda karena sudah belajar dari kelompok satu dan kelompok dua. Itu termasuk jadi evaluasi ya. Penting banget nih di IMM, kaderisasi. Banyak artikel yang saya baca, IMM itu dilihat dari kadernya. Kalau kadernya lemah, maka IMM-nya lemah. Kalau kadernya kuat, berarti IMM-nya kuat. Makanya kader ini sebagai langkah penting karena meneruskan estafet ya. Meneruskan estafet. Selanjutnya, perilaku organisasi bermanfaat nggak sih di masyarakat? Bermanfaat banget. Karena orang yang berorganisasi dan orang yang tidak bakal kelihatan banget di masyarakat, bagaimana dia bertemu dengan masyarakat, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia hidup di tengah masyarakat akan berbeda. Perilaku organisasi dapat digambarkan dalam sejumlah hal berikut. Perilaku organisasi adalah cara berpikir. Aku mengalaminya sendiri ya. Saya mengalaminya sendiri. Bagaimana saya berpikir setelah saya ikut organisasi dan sebelum saya ikut organisasi. Yang kedua, perilaku organisasi adalah multidisiplin. Biasanya agak molor ya. Kayak saya nih, kayaknya mengumpulkannya agak molor nih. Maaf ya kakak-kakak kader. Kakak-kakak kader. Maaf ya kakak-kakak pembinaku, kakak-kakak katingku. Lingkungan eksternal memberikan dampak signifikan terhadap perilaku organisasi. Perilaku organisasi berorientasi pada kinerja. Sebuah organisasi akan berjalan sesuai harapan apabila organisasi tersebut dapat memacu dan memaksimalkan potensi individu dalamnya dengan baik dalam kinerja yang baik. Selanjutnya, metode ilmiah sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi, yaitu dalam mempelajari variabel dan keterkaitannya. Kalau kita mau buat kajian tentang perilaku organisasi, kita perlu metode ilmiah untuk mempelajari variabel dan keterkaitannya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari makalah yang kami buat, organisasi itu bisa jadi tempat ladang ilmu, tempat ladang teman, tapi terkadang organisasi juga bisa jadi tempat kita untuk insecure. Kalau bahasa orang sekarang insecure ya. Kadang dilihat di organisasi itu banyak orang-orang besar dan kita kalau masuk pertama kan pasti menjadi orang yang kecil ya. Tapi itu tergantung setiap individu. Kalau kita bisa memaksimalkan kemampuan kita dalam organisasi, insya Allah kita akan menjadi orang yang besar juga di kemudian hari. Saya percaya kepada kakak-kakak kating atau pembina saya di IMM ini pasti akan memberikan saya ilmu-ilmu terbaiknya untuk mereka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal kalam wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dah.